Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Setiatmika dengan NIM 231616111014 dengan program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Kawi. Beliau pernah menjabat sebagai Kelian Desa, yaitu Desa Bonting. Di sini ada pun tradisi unik, yaitu dengan tradisi Balai Timbang. Nah, bagaimana sih sejarah singkat dengan budaya Balai Timbang itu, Pak? Om Swastiastu. Balai Timbang, kalau Balai Timbang itu kalau dicari dari katanya itu balai itu juga tempat. Timbang itu yaitu kita bertukar pikiran, itu dalam bahasa Balinya itu metimbang wirasi. Mengapa perlu ada balai timbang di sana? Ini ada sejarah, konteks sejarah ini yang berbicara, atau kita berpatokan pada konteks sejarah di mana masyarakat adat Bonting itu dari dua tempat gitu. Satu dari desa pemilikan dari desa, kedua dari desa Bayan. Nah, karena ada dua komunitas ini yang berbeda, tentu nanti untuk membangun Bonting mereka itu harus ada musyawarah untuk mencapai sebuah kemufakatan membangun desa Bonting dari segi adat maupun dari segi lain itu harus sama-sama. Nah, tempatnya inilah dibangun di jantung desa Bonting yang itu dikasih nama, kesepakatan mereka itu dikasih nama yaitu Balai Timbang. Kapan saja pertemuan-pertemuan di Balai Timbang ini dilaksanakan itu mengacu pada menjelang hari-hari upacara. Misalnya pecaruan di Bonting ada 4 kali pecaruan, cacakan yaitu tepat tilem 6, berarti tilem kepitu, kaulu dan kesange. Nah, H-9 biasanya di sana terjadi sebuah paruman desa di sana untuk membentuk suatu kesepakatan bagaimana upacara ini bisa berjalan, baik dari pendanaan, dari seksi-seksinya dan lain sebagainya, di sanalah digodok. Nah, setelah itu di samping Balai Timbang juga di zaman dulu ini dikaitkan dengan pengayatan yang ada di Pura Bukit Pucuk. Di mana Pura Bukit Pucuk itu dulu itu jalan setapak dan berbatuan. Terjadilah upacara ngayat. Upacara itu bukannya ditiadakan, tetapi diadakan ngayatnya dari Balai Timbang ini. Di Balai Timbang inilah terjadi prosesi upacara yang semestinya dilaksanakan di Bukit Pucuk. Karena sesuatu kendala, maka masyarakat ini sepakat melaksanakannya di Balai Timbang. Selanjutnya itu ada proses pelaksanaan budaya. Prosesnya sebelum melakukan itu biasanya melakukan apa? Biasa ini kalau kita unsur nisnya yaitu ada tuning lah, menyampaikan sesuatu keinginan kepada yang widi atau yang kuasa yang ada di sana, dengan tujuannya itu tentu apa yang akan kita bicarakan di sana, apa yang akan kita ditanyakan di sana, mendapat sesuluk dari beliau kan bisa dilihat lah, disaksikan. Selain itu ada nggak nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dikaitkan dengan nilai Pancasila? Ada, Pak? Oh, ini tentu ada ya. Dari segi ketuhanan yang jelas, dari batu tuning dan ada feodalan yang mestinya dilaksanakan di Bukit Pucuk di bawah sana, itu tentu mengacu pada nilai Pancasila yaitu sila ketuhanan. Kalau sila kedua yaitu kemanusiaan, itu ada bagaimana manusia ini membangun komunikasi yang bagus di sana. Nah, mungkin trik kayu parisudanya di sana juga muncul bagaimananya tutur kata dengan pemangku, tutur kata dengan sesama di sana karena di lingkungannya suci itu. Segi persatuannya kita jelas ini. Kalau kita tidak bersatu tidak akan bisa melaksanakan hal-hal yang rumit seperti itu. Artinya itu kan hal yang rumit, tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling tunyang-manunyang. Sila keempat, kerakyatan ya, tentu saja muncul juga sana pada musyawarahnya dan lain sebagainya itu. Kalau sila kelimanya ya kita harus keadilannya itu tentu untuk tidak menimbulkan tumpang tindih rasa ngayah di sana, tentu menerapkan sebuah keadilan. Misalnya urunan, contoh sana lihatnya itu kan udah ada urunan. Nah, ini harus adil, dipukul merata, walaupun dia posisinya sebagai pemangku, sebagai pecalang, sebagai tuna pesaren. Urunan kalau seket dipatok atau didilkan dalam sebuah paruman, ya kita sama-sama kena seket gitu.